Ya, hanya Tuhan yang paling mengerti jalan hidup anak-anaknya, dan Tuhan tidak mengecewakan setiap orang yang selalu berseru dan berserah pada Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa, pembacaan serta pemberitaan firman Tuhan. Karena itu kita melakukan bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Ina ama a ari tuahu henau heke boko tai ke pa awet ji tak danoli pedai muri mai wedi mahe baja ama do majeti padida do ketutu heke ji mahe dapa au do deo do muri ma junuru mahe dapa deo ame keri ji nerui ngake di lewali dara likewahu muri awe donat de heke ji tape moke ne ade ngapenge ji tamate neli ra amuri deo kene ama do petutu roji do hewai hewewe ji padara lodo muri namada ji he awe padara awe donat de padara ngara deo ama do mau do megala pehubawene hala ji muri rowi dai ke pa awe ji tak danone lipe dai like wahu muri ji. Amin. Yeremia pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Yeremia pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau berdiam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi,
Ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang di atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang di atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah, pergilah dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang mendengar firman Allah dan mau melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak, Mama, keluarga-keluarga Allah yang diberkati dalam Kristus Yesus, Salam. Sekali lagi, Salam. Ya, terima kasih kekasih Tuhan sekalian. Berdasarkan pembacaan Alkitab dan tema yang disediakan Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Timor untuk minggu ketiga dalam rangka perayaan bulan keluarga, yaitu Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15, dan temanya keluarga sebagai hamba Allah untuk mewartakan kehendaknya. Ya, dengan etnis Sabu kita sudah ada dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang adalah Raja kita, dan kini kekasih Tuhan sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan yang berfirman. Keluarga-keluarga Allah yang diberkati Kristus, perikop ini berbicara mengenai khotbah Yeremia tentang bait suci. Ya. Yaitu bait suci yang disalahgunakan. Bait suci atau rumah Tuhan yang disalah fungsikan. Firman Tuhan ini ditujukan kepada dua segi perilaku umat yang terpisah. Yakni kekasih Tuhan yang pertama, umat mengakui bahwa mereka adalah umat yang beragama.
atau sama dengan mengakui sebagai orang Kristen, mengakui sebagai pengikut Kristus, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya kepada Yesus. Tetapi yang kedua, perilaku moral atau perilaku hidup tidak sesuai dengan pengakuan itu, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang membelenggu sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri. Dosa Bapak Mama begitu memikat, begitu menarik, begitu menawan mereka, sehingga mereka tidak ada kemauan untuk melepaskan diri. Bayangkan, mereka tidak ada kemauan untuk melepaskan diri. Malahan Bapak Mama, mereka tambah bermegah-megah di dalam dosa. Bukannya mereka menyesal, tetapi mereka tidak peduli. Karena apa, kekasih Tuhan sekalian? Karena kekerasan hati mereka. Kekerasan hati mereka, dosa yang mereka lakukan, itu adalah berkaitan dengan relasi sesama dan Tuhan. Dalam relasi dengan sesama, kekasih Tuhan sekalian, umat telah berlaku tidak adil, menindas orang asing, yatim dan janda. Mereka juga menghukum orang yang tidak bersalah. Selain itu mereka dalam pembacaan ini ayat 6 sampai 9 itu mencuri, membunuh, berzina dan memberi kesaksian dusta. Kalau dalam relasi dengan Tuhan, mereka telah menyimpang. Mereka menyimpang dengan mereka menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Mereka mempersembahkan kurban kepada Baal dan menyembah dewa-dewa asing. Kita juga bisa bandingkan di Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Parahnya lagi, Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, meski melakukan dosa-dosa itu, mereka rasa aman-aman saja. Itu parah Bapak Mama. Buat dosa tapi tidak sadar bahwa ada buat dosa. Itu parah. Mereka anggap biasa-biasa saja. Sepertinya tidak ada beban. Karena bila mereka masuk bait Allah, menurut mereka melakukan ritual ibadat, mereka anggap bahwa Allah sudah mengampuni dosa mereka. Mereka sudah selamat. Jadi keluar dari ibadat, bisa buat dosa lagi. Perbuatan-perbuatan seperti ini kekasih Tuhan sekalian, mereka lakukan itu setiap hari. Moral atau mental kerohanian daripada mereka, spiritual mereka itu semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada hal yang menarik kekasih Tuhan yang perlu juga kita renungkan, bahwa sekalipun mental spiritual mereka merosot karena perbuatan-perbuatan mereka yang sudah mereka lakukan jahat di mata Tuhan, tapi anehnya Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, mereka juga tidak meninggalkan Tuhan secara 100%. Ini aneh. Tidak tinggalkan Tuhan 100%. Jadi di samping mereka ambil bahagian dalam berbagai dosa dan kejahatan, tapi mereka juga beribadah kepada Allah. Ya, artinya mereka tidak berani menyangkal Allah. Tetapi mereka juga tidak berani untuk menolak dosa. Ya. Takut ketinggal Allah, karena Allah itu raja di atas segala raja, tapi juga tidak tinggalkan dosa. Beribadah dan melakukan dosa itu disukai, dilakukan dalam hidup. Baik dan jahat jalan sama-sama.
hitam ju ada di dalam, putih ju ada di dalam, terang ju ada di dalam, tapi gelap ju ada di dalam. Jadi kiri ju oke, kanan ju oke. Kiri kanan oke. Nah itu artinya hidup di antara terang dan gelap. Baik ju sonde, ma bilang tidak baik ju sonde. Nah ini bab mama yang Tuhan Allah sudah mau. Hidup seperti ini yang Tuhan Allah tidak mau. Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Nahum pasal 1 ayat 2 bagian A. Ia selalu senantiasa melawan dan menghukum umat atau orang atau bangsa yang bercabang lidah, yang bercabang hati. Hari ini omong lain, besok putar pi lain. Tuhan Allah tidak mau diduakan. Tuhan Allah tidak mau supaya kasih kita kepadanya itu dibagi. Jangankan Tuhan Allah sebagai sumber cinta kasih dan pemilik cinta kasih, raja atas kehidupan ini. Cinta suami terhadap istri, demikian pun sebaliknya cinta istri terhadap suami. Itu kalau dibagi, berbahaya, Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian. Itu perang dingin terus bisa terjadi dalam rumah tangga. Masih pacaran saja, kalau orang berbagi cinta, yaitu dong bilang selingkuh. Bayangkan masih pacaran, saya dong bilang dia selingkuh. Ya. Cemburu. Bisa terjadi gantung diri, minum racun, hidup tidak karuan. Padahal baru pacaran, tapi susandang S3. Stres, stroke, stop. Ya iya. Stres, stroke, stop. Bukan stop jumati pi persetan atau pi perdeo, tapi maksudnya stop dalam hal pikiran-pikiran yang waras, pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang dilimpahi akal sehat dari Tuhan, itu tidak dianggap lagi. Stres. Stroke bukan berarti su tidak bisa jalan kaki tangan dong seloyo le mata, tapi mempengaruhi seluruh keberadaan kehidupan. Belajar juson mau lai, kuliah juson mau lai. Karena pikiran, ada yang menduakan cinta, ada yang membagi cinta. Ya, Bapak Mama, bangsa Israel terus menerus diperingatkan. Tetapi tarikan dosa begitu kuat, begitu memikat, sehingga peringatan itu Bapak Mama menjadi sia-sia. Bahkan ancaman hukuman itu dikumandangkan. Terus menerus, tapi anehnya Bapak Mama, mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin bahwa mereka itu benar-benar akan dihukum. Ya, melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengingatkan bangsa Israel mengenai dosa dan kejahatan mereka. Tuhan Allah suruh Yeremia berdiri di pintu gerbang bait Allah. Sampaikan pada mereka yang datang melalui pintu gerbang bait Allah untuk beribadah. Sampaikan kepada mereka, jangan kasih kurang sesuatu kata pun. Kalau kita baca di pasal 26. Ya. Seperti mungkin penerima tamu hari ini kita pagi tadi, pasangan Bapak Absalom Baung dengan istri, Bapak Christopher Kamesa dengan istri. Kalau sama seperti Yeremia, berdiri di pintu gerbang untuk menerima tamu atau jemaat yang datang, dan bukannya memberikan senyum,
Salom, silakan masuk dan seterusnya. Tapi Yeremia diutus untuk berdiri di pintu gerbang, dan ketika jemaat datang, ketika umat datang, dikasih peringatan. Ya, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini. Nah, kalau seandainya tadi Bapak Absalom dengan Bapak Christopher dan istri omong seperti begitu, kotong san marah dan san masuk gereja, kau langsung pulang. Kalau memang kotong kehidupan seperti begitu, tapi kalau orang om tak salah, bisa pakalai. Nah, ini firman Tuhan kepada Yeremia, kasih peringatan kepada bangsa Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku Tuhan akan berdiam di tempat ini bersama-sama dengan kamu. 3B pembacaan kita. Ya, ini sebuah peringatan, tetapi juga sebuah jaminan bahwa kalau mereka berubah, mereka perbaiki tingkah langkah mereka, maka Tuhan akan berdiam. Tuhan akan ada bersama-sama. Ya, Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu untuk berubah, untuk memperbaiki tingkah laku, tingkah langkah mereka, untuk memperbaiki pola hidup mereka. Masih ada waktu untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tapi ternyata Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, apa yang terjadi? Seruan Nabi Yeremia ini tidak dihiraukan, tidak didengar oleh bangsa Israel. Mereka berkata, tidak mungkin Yerusalem ini mau dibinasakan karena ada bait Tuhan berdiri di sana. Ya, ada bait Tuhan. Dan Tuhan tahu akan pikiran mereka, sehingga Tuhan Allah berkata lewat khotbah Nabi Yeremia ayat 4, jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Ya, benar bahwa bait Tuhan, gedung kebaktian itu adalah sarana untuk beribadah kepada Tuhan. Tempat di mana Tuhan hadir, Tuhan bersekutu dengan umat, dengan jemaat. Tapi hati yang murni, hati yang tulus untuk beribadah kepada Tuhan, itu adalah bait Allah yang sebenarnya, yang dipersiapkan untuk Tuhan ada dan diam bersama-sama dengan kita. Hati dan hidup kita adalah bait Allah, mesti dikuduskan, disucikan untuk menyambut Tuhan Allah hadir bersama-sama dengan kita. Jadi kekasih Tuhan, ya, kita tahu bersama bahwa bait Allah itu bukan hanya gedungnya, gedung penting untuk menjadi sarana tempat kita bertemu, berkumpul, bersekutu sebagai saudara-saudara seiman, tapi bait Allah yang sebenarnya dan sesungguhnya adalah tubuh kita. Kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita sehari-hari sekali lagi. Jadi kalau kita perbaiki tingkah langkah kita, maka Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada dalam keluarga kita. Tuhan ada dalam atau melalui pekerjaan kita sehari-hari. Jangan kita bilang tubuh ini bait Allah, tapi tingkah laku kita menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan tidak akan berdiam di dalam. Bahkan Tuhan akan menghukum